Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang udah masih kita kenikmatan sehingga kita masih bisa jumpa kembali dalam kajian online bersama Dr. Amiruddin Tamrin MA from Damaskus, Suria. Dan Bang Firman saat ini sedang menghubungi Dr. Amiruddin Tamrin MA untuk mengundang beliau datang ngobrol-ngobrol bersama kita. Dan alhamdulillah beliau sudah terhubung di Damaskus baik sehingga kita bisa ngobrol bareng di sini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak? Kif akhbar Dimas? Alhamdulillah. Semuanya salam. Malam salam ini dari Damaskus semuanya. Waalaikumsalam, Boya. Malam ini Dokter kelihatan alhamdulillah agak ceria sedikit. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Dokter, kita langsung aja ke pembahasan kita tentang masalah pernikahan. Apa sih, Dokter, hikmah ilahiyah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bang Firman, ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, segala hukum atau syariat yang diwajibkan atau yang disunahkan atau yang dilarang pastilah mempunyai banyak manfaat, banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Sewaktu kita puasa, sewaktu kita haji dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai banyak hikmah atau faedah yang kembali kepada pribadi orang tersebut, kepada individu ataupun secara kolektif, secara masyarakat. Begitu juga dalam masyru'iyah pernikahan ini, banyak sekali manfaat atau faedah yang dapat dipetik. Tapi dalam kesempatan ini mungkin kita nggak semuanya menyebutkan atau membahas faedah atau keistimewaan atau manfaat dalam durasi yang tidak lebih dari 30 menit ini. Karenanya saya akan memilihkan beberapa poin saja, ya, mungkin sekitar 6 ya poin yang menjadi perhatian kita dalam pertemuan atau obrolan kesempatan siang hari ini. Malam hari ini kalau di Jakarta, di Indonesia. Di Indonesia, ya. Ya. Bang Firman, di antara hikmah yang pertama ya, yang hikmah utama dimasyru'iyatkan pernikahan atau perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan atau anak. Ini istilahnya faedah yang utama ya, atau tujuan yang utama. Meneruskan keturunan adalah untuk meneruskan kewajiban atau tugas sebagai khalifah di bumi, ya, untuk memakmurkan bumi, untuk melanjutkan tugas estafet lah, tugas-tugas untuk memakmurkan dunia ini, bumi ini. Jadi utamanya adalah menciptakan keturunan atau meneruskan keturunan. Mungkin ada yang bertanya, nggak pakai nikah juga kan bisa aja kan keturunan, orang bisa nikah tanpa punya anak, kan mungkin begitu ya? Iya. Seperti yang ada yang dilakukan di negara-negara yang mana lah, semuanya mungkin pada tahu, tanpa pernikahan, tanpa akad nikah, anaknya banyak, 1, 2, oke-oke aja tuh. Tapi agama kita itu tidak seperti itu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang mulia melalui akad pernikahan begitu. Tidak sama dengan umpamanya hewan yang bisa nikah punya anak, ya, apa bedanya manusia dengan hewan kalau sekiranya tidak ada melalui akad yang legal, ya, akad pernikahan yang sah antara pasangan suami istri. Saya tidak akan bicara fungsi anak ya, karena banyak sekali fungsi anak di sini.
Anak itu bisa membantu orang tua, bisa mendoakan orang tua, bisa membawa nama orang tua, ya. Karena nanti akan terlalu panjang. Tapi yang jelas juga mungkin ada seorang atau pasangan suami istri yang tidak dikasih anak atau belum dikasih anak. Itu udah merupakan hikmah juga ya. Allah itu kan maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ada kadang-kadang yang diberikan anak juga untuk sabar ngurusnya. Ada yang tidak berikan anak atau belum juga diminta untuk sabar, untuk berusaha. Ya, jadi punya anak itu kan nggak wajib. Artinya kalau misalnya udah berusaha tidak juga, lah itu sesuatu yang mungkin terbaik buat keluarga itu bahwa tidak dikasih anak. Bisa aja kan dia bisa juga dengan cara menyantun anak kalau misalnya mau, atau memelihara anak baik di panti asuhan atau dibawa ke rumahnya. Itu masalah teknis. Artinya jangan bersedih kalau misalnya orang itu tidak dikurniakan anak, karena Allah tuh maha tahu bagaimana maslahat untuk hambanya ya. Tapi yang namanya berusaha, kalau orang suami istri ingin untuk mendapatkan anak itu banyak cara ya. Artinya boleh saja cara apapun yang dilakukan, yang penting syar'i atau dibolehkan begitu. Ini hikmah yang pertama. Sebelum Dokter, sebelum kita melanjut yang kedua, ada dokter. Kalau gitu, salah satu hikmah dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, dokter. Ya, untuk memperoleh keturunan. Dengan demikian, ketika kita menikah itu anak kita harus banyak dong, dokter. Supaya bisa mengelola bumi ini kan lebih luas. Bumi ini kan luas, dokter. Kalau cuma anak 2, 3 kan kayaknya terlalu sedikit untuk ngatur yang luas bumi. Ya, betul. Ya. Memang untuk diminta anaknya banyak itu sebenarnya sudah permintaan dari Rasul SAW ya. Dia itu berbangga kalau misalnya umatnya itu banyak. Cuma saja itu kan masalahnya masalah pribadi yang keluarga itu lebih tahu ya. Saya itu bisa anak banyak atau tidak. Kadang-kadang orang itu bisa ngukur, dia bisa ngurus secara ekonomi atau tidak. Dia walaupun secara ekonomi Allah akan jamin ya, istilah Allah rezeki dari Allah. Apakah dia mampu untuk ngurusnya, mendidiknya secara baik atau tidak? Karena apa? Yang paling difokuskan di sini adalah anak-anak atau orang-orang yang berkualitas. Jadi diharapkan itu insan-insan muslim, insan-insan mukmin itu yang istilahnya berkualitas, bukan hanya banyak aja. Karena dalam hadis juga nggak menginginkan kita itu umat banyak tapi tidak ada kemampuan apa-apa atau tidak ada kualitasnya. Yang penting itu sedikit asal berkualitas lebih baik daripada banyak. Nah, kembali kepada anak banyak atau dikit, itu bagaimana kesepakatan keluarga itulah, ya. Yang mau banyak kayak, mau sedikit kayak, itu terserah dari keluarga. Kalau bisa lebih banyak, bisa mendidik lebih baik dan menciptakan kualitas yang lebih bagus, ya itu yang diminta. Nggak repot ngurusnya, dokter ya? Iya. Artinya bagaimana kita bisa punya anak yang banyak dan ngurusnya secara baik, pendidikannya secara baik, ya itu yang diminta gitu. Tapi kalau misalnya tidak merasa tidak akan mampu, ya nggak usah banyak-banyak. 5 atau 7 aja cukup lah, nggak usah pakai 12, 13 gitu. Teman saya itu ada dokter, anaknya 7. Jadi anak pertama dinamakan Muhammad Bismillah. Anak kedua Muhammad Alhamdulillah. Anak ketiga Muhammad Ar-Rahmanir-Rahim. Cuman enak dia kalau manggil anaknya dokter, tinggal Al-Fatihah. Dia juga kumpul semua. Baik dokter, kita lanjutkan ke sesi kedua. Jangan panjang-panjang, nanti nggak muat di paspor namanya itu. Iya. Terus yang kedua, ya kita mendengar kepada yang kedua, jadi faedah atau tujuan dari perkawinan ini pernikahan adalah sebagai benteng bagi suami istri. Sebagai benteng ya. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau orang sudah suami istri kan sudah halal ya. Artinya kalau misalnya ingin melampiaskan kebutuhan fitri, kebutuhan biologis, ya yang suami punya istri, yang istri sudah punya suami. Artinya tidak boleh lagi tuh suami umpamanya matanya ngelirik kanan kiri yang lain. Karena apa? Karena sudah punya istri. Ini maksudnya bukan berarti orang belum keluarga boleh matanya jelalatan kemana-kemana ya. Itu tidak dibolehkan juga. Artinya kalau orang yang sudah suami istri itu lebih tidak boleh lagi. Artinya dia harus apa yang dia inginkan itu ada pada istrinya. Istrinya juga
Apa yang dia inginkan dalam masalah benteng dalam artian jangan sampai jatuh ke hal-hal yang dilarang dari segi pandangan, dari segi pelampiaskan nafsu, biologis dan sebagainya sudah selesai. Artinya istri sudah punya yang halal, ini suaminya. Suami juga punya yang halal, ini istrinya. Itu artinya yang tercantik adalah istri saya. Seorang istri juga harus mengatakan bahwa yang paling ganteng, yang paling hebat itu ya suami saya. Yang lain sih bodo amatan ya. Mau lebih cantik, mau lebih ganteng itu bukan halal bagi saya untuk apa. Artinya cukuplah orang suami istri itu sebagai benteng. Kan dulu kita pernah menyampaikan suatu hadis yang isinya ya ma'asyaras sabab man istata'ta minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Ya, kan bilang begitu. Supaya ya ma'asyaras sabab kalau bisa mampu untuk nikah nikahlah karena dengan pernikahan ini dapat menjaga pandanganmu. Istilahnya seperti itulah intinya. Kalau sudah mempunyai istri, yang ini punya suami, matanya masih berjalanan juga atau masih nengok yang lain juga yang tidak halal, itu errornya itu pada suami atau istri. Artinya tujuannya tidak berhasil dalam hal ini. Oke, artinya kembali bahwa tujuan Artinya kedua, kalau rumah tangga itu keluarga itu adalah benteng gitu loh, untuk membentengi dokter. Itu benteng. Baik, kalau benteng itu berarti kan harus yang kokoh dan kuat gitu dokter. Harus yang kokoh dan kuat. Artinya kalau misalnya masih kalau kokoh dan kuat itu kan berarti kita tidak boleh nikah sama nenek-nenek, dokter. Karena nenek-nenek kan nggak kuat gitu. Makanya kalau misalnya lagi jalan tuh suami istri, suaminya masih matanya masih ngelarak ngelirik sana sini, ya istrinya ngasih tahu lah. Enggak dicubit tuh suaminya, jangan didiemin aja. Ya, jadi udah nggak cocok lagi umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, wah itu cewek itu cantik sekali ya, itu sudah harus menjaga perasaan istri juga. Atau misalnya istri melihat orang ganteng sekali, wah itu orang kok ganteng sekali ya, udah cukup, nggak usah dikatakan lagi seperti itu walaupun dia ngelihat ganteng atau melihat ada yang lebih cantik. Karena apa? Yang lebih cantik sekarang ini adalah istrinya, yang lebih ganteng adalah suaminya, titik, itu aja, yang lain bodo amatan ya. Itu yang kedua, Bang Firman ya. Yang ketiga, diharapkan pernikahan ini bisa menjadi penghibur jiwa ya, menghibur antara pasangan suami istri. Bagaimana ya? Jadi kalau orang sudah suami istri itu diminta untuk bisa memberikan kenyamanan kepada masing-masing pasangannya, bisa memberikan ketenangan, bisa membuat ketentraman, kebahagiaan. Itu kan banyak trik-triknya itu ya. Bagaimana caranya seorang suami istri itu bisa meningkatkan rasa, ya bisa saling menghibur lah, entah itu dengan memberikan hadiah pada suatu kesempatan dalam suatu munasabah tertentu, ulang tahun kok apa kayak, kasihlah hadiah nih istri apa kayak, kalau nggak ada ya petiklah bunga di jalan babanya, tapi minta izin dulu sama yang punya, kasih. Kan banyaklah trik-trik yang biasa membuat itu orang itu bahagia begitu. Wah istri kan kalau dikasih bunga sama amplop jam ya itu kan senang ya kan, jangan bunga aja. Saling mengasihani ya dokter. Nah kira-kira nanti juga suami lagi ulang tahun pamannya, nggak apa-apa, yang penting bisa memberikan suatu kebahagiaan, kasihlah apalah pen kayak apa kayak ya, yang penting bisa menciptakan. Rasulullah SAW Bang Firman ya itu mencontohkan hal-hal yang seperti itu. Suatu ketika sebagai contoh aja bagaimana Rasulullah itu dan istri-istrinya itu memberikan suatu saling ketentraman, kebahagiaan. Suatu ketika contoh kecil lah umpamanya, Sayyidina Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya suaminya kan, bagaimana sih cinta baginda itu kepada saya? Bagaimana sih cintanya? Kuat apa enggak sih? Dijawab sama Rasulullah, cinta saya kepada kamu itu seperti suatu simpul yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat. Wah, kan senang kan Sayyidina Aisyah dibilang begitu. Suatu ketika ditanya, bagaimana ya Rasulullah, simpul itu ikatan itu masih kuat enggak? Wah, masih kuat. Masih tambah kuat malah. Itu membuat kesenangan antara kedua belah pihak. Juga suatu ketika Rasulullah SAW pernah dalam safar ya, entah itu pulang dari bepergian, dalam perang atau apa, sahabat disuruh jalan duluan waktu pulang, jalan-jalan duluan. Rupanya Rasulullah SAW ingin mengajak Sayyidina Aisyah itu lomba lari.
Bayangkan ya, orang seagung Rasulullah itu ingin membuat suatu hiburan kepada istrinya, diajak lomba lari. Nanti bisa bayangkan begitu. Pernah suatu ketika yang pertama Rasulullah kalah karena Sayyidah Aisyah itu larinya ya masih muda ya, masih kencang begitu. Suatu ketika diajak lagi lomba lari. Terus Sayyidah Aisyah yang kalah, Rasulullah yang menang. Kata Rasulullah, kemenangan yang ini untuk kekalahan yang lalu katanya. Ini ada di dalam riwayat hadis-hadis ya. Artinya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menciptakan suasana indah di dalam rumah tangga dengan trik-trik seperti itu. Belum lagi yang banyak di dalam rumah dan lain sebagainya. Walaupun rumahnya itu nggak besar banget, kan rumah Rasulullah kan istri-istrinya kan hujroh ya, artinya kamar-kamar besar begitu. Tapi nyaman, tapi bahagia, tapi mawaddah, rahmah itu sangat sangat indah begitu. Itu apa namanya inti dari tujuan perkawinan sebagai menghibur antara pasutri, antara pasangan suami istri. Ini yang ketiga, Bang Firman. Ada pertanyaan atau masukan? Dokter, begini, masalahnya kan antara suami istri kan saling menghibur, saling mengasihani, gitu kan, saling memberi. Artinya kadang-kadang kita sebagai seorang suami itu kan nggak tega dengan seorang istri, merasa banyak kasihannya gitu dokter. Karena tugas-tugas seorang istri dalam rumah tangga itu kan sangat luar biasa. Dia nyuci pakaian, dia masak, dia ngurusin anak-anak. Makanya waktu melahirkan anak yang ketiga, saya juga ngomong sama istri saya, kan dia sakit melahirkan itu dokter, karena merasa sakit. Saya ngomong sama dia, saya gak tega ngelihat mama melahirkan begini. Nanti anak yang keempat biarlah dari perempuan yang lain aja ya, begitu. Karena gak tega saya ngelihat begini. Kita kan harus merasa kasihan dokter. Bagus itu. Oh gitu. Iya, dokter. Dilanjut, dokter. Ayo kalau gitu kita masuk kepada faedah yang selanjutnya, itu faedah yang 4. Ini yang saya mohon untuk betul-betul diperhatikan ya, khususnya bagi para suami. Yang keempat, kerjasama dalam rumah tangga, bekerja sama dalam tugas-tugas rumah tangga. Jadi yang perlu diketahui ini, terutama pada para suami itu, sebenarnya tugas-tugas rumah tangga itu, yang namanya mencuci, ya, masak, bersihkan rumah segala macam, itu bukan tugas istri sebenarnya. Dari mazhab manapun ya, istilahnya terutama juga mazhab Syafi'i itu, kalau dia nolak itu sah-sah saja. Saya nggak mau masak umpamanya, saya nggak mau memberikan susu umpamanya. Cuma itu kan kebaikan itu kan timbul karena kebiasaan, karena memang kebaikan seorang istri, akhirnya dia mau melakukan tugas-tugas rumah tangga. Dia mau nyuci, dia mau masak, dia mau menyusui anaknya, ya. Itu semuanya tidak wajib bagi istri sebenarnya. Kalau istri melakukan hal itu suatu kebaikan ya, kebaikan yang diulang-ulang ya, kebaikan istri kepada keluarga, kepada suami terutama. Makanya di sini kita dorong, dalam kesempatan ini kita dorong seorang suami yang bisa dia kerjakan hal-hal di rumah ya, dia kan tenaganya lebih kuat ya. Kita kan suami lebih kuat daripada seorang istri. Yang kita bisa lakukan ya kita lakukan, bantu, umpamanya ngepel lah, nyapu lah, bersihin lah. Mungkin umpamanya masak nggak bisa, udah istri lah itu. Atau pekerjaan yang menyusui, ya udah istri lah itu. Nggak mungkin kan suami menyusui anak, kan nggak bisa. Nah yang dia bisa kerjakan ya dikerjakan. Di sini maksudnya kerjasama. Jangan merasa seorang suami, wah ini masa kerjaan istri, ini kerjaan istri. Iya, itu dia kerjakan karena emang kebaikannya dia. Tapi itu bukan wajib, tidak wajib ya. Bisa dilihat. Ini juga bukan berarti nanti istri-istri langsung pada ngelunjak ya, Bang Firman ya. Artinya secara umum ya, secara umum dalam istilah fikih Islami itu memang nggak wajib ya gitu. Cuma ada hal-hal yang artinya begini dokter, tidak ada kewajiban seorang istri untuk nyuci pakaian, masak, ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kalau memang mau masuk surga, kerjakan itu semua dokter ya. Ya itu dia, artinya dia kerjakan karena
kemauannya atau kebaikannya karena akhlak baiknya seorang istri dilakukan. Ya contoh kita di sini adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis kan dikatakan beliau itu ya pernah menjahit bajunya sendiri, kalau misalnya butuh untuk dijahit ya disulam, memperbaiki apa namanya kepentingannya sendiri, sendalnya, dan melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang-orang di rumah. Ya, artinya dia bantu bersihkan rumah atau membantu istrinya dan lain sebagainya. Siapa sih yang lebih agung, Rasul atau kita? Artinya Rasul saja sallallahu alaihi wasallam itu membantu pekerjaan rumah, apalah artinya kita. Dan ini kan menambah rasa keasrian ya, apa keharmonisan antara suami istri kalau seandainya segala tugas di rumah tangga itu sama-sama dibantu. Kecuali udah anak udah agak besar, dia juga bantu. Tapi kan pada waktu suami istri itu belum ada yang ada pembantu ya, atau dia nggak mampu untuk mendatangkan pembantu karena mungkin pemasukan kita pas-pasan, boro-boro untuk bantu makanannya pas-pasan, ya kita bantulah begitu. Kalau mampu cari pembantu, bayar pembantu, bantuin istri. Itu sebenarnya. Ya, artinya di sini kita minta untuk sama-sama saling kerjasama antara suami istri yang bisa dikerjakan oleh suami kerja, walaupun memang suami sudah mencari nafkah ya, tapi jangan berarti kita udah mencari nafkah langsung udah saya kan nyari nafkah, kamu tugas rumah. Iya, cuma kan kadang-kadang kerjaan rumah itu kan berat. Dan kita kan tahu sendiri bagaimana istri umpamanya harus semua dilakukan, dia harus mengepel, dia harus mencuci, dia harus memandikan anak, dia harus ngurus anak, dia harus masak, dia harus belum lagi malam repot lagi sama permintaan suami. Artinya ya bagaimana suami itu bisa memberikan bantuan kerjasama ya di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Ini akan menambah keharmonisan antara pihak suami istri. Ini diantara faedah yang keempat. Ada masukan Bang Firman? Dilanjut dokter. Ya, lanjutkan. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah tujuan dari pernikahan ini adalah untuk saling nasihat menasihati dalam ketaatan dan takwa, dalam beribadah di sini. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang lihat suami ibadahnya kurang, sholatnya kurang, nggak apa-apa istri ngasih tahu, walaupun kewajiban utama sebenarnya suami ya. Tapi yang sudah wajib, sudah pasti seorang suami itu memberitahu istrinya kalau seandainya kurang taat dalam melaksanakan kewajiban, ya umpamanya sholatnya atau ibadahnya atau dan lain-lainnya, itu supaya saling memberikan dorongan dalam meningkatkan ketakwaan ya dalam ibadah. Jangan umpamanya melihat suaminya nggak sholat, diem aja, atau istrinya belum sholat dia diem aja. Perkawinan ini kan untuk ya namanya apa ya, artinya untuk saling mengingatkan ya dalam kebaikan dan takwa, dalam beribadah begitu. Jangan pamannya subuh-subuh, wah kasihan nih habis kerja semalam nggak dibangunin, padahal istrinya sudah bangun. Jangan, artinya istri juga membangunkan suami nggak apa-apa, walaupun ini memang kewajiban yang utama suami ya. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Artinya bagaimana sih bisa mungkin pasangan suami istri itu saling menasihati untuk atau meningkatkan ketakwaan Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini adalah keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ya pentingnya kehidupan berumah tangga untuk saling menasihati. Karena di rumah kan sudah nggak ada yang nasihati lagi. Orang tua sudah selesai. Kewajibannya sudah pindah. Ya. Artinya kewajiban orang tua untuk menasihati anaknya sudah selesai. Ya di sini kewajiban suami terutama untuk menasihati keluarganya, istrinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah bagus, ya bagaimana caranya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Baik, dokter. Kelima, dokter. Kemudian yang terakhir, dokter. Yang terakhir, ini lagi bulan lagi suara azan sekarang, ini azan asar di Damaskus ya. Kalau yang terakhir luar biasa, baru azan ya, dokter. Baru azan nih, lagi azan ya. Nanti ya yang terakhir, sebenarnya enggak yang terakhir ya, banyak sekali. Yang terakhir adalah tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperluas jaringan kerabat dan persaudaraan. Jadi kalau seandainya si Fulan kawin dengan Fulana, Fulana ini kan punya orang tua,
punya nenek, punya paman-paman. Artinya suaminya ini kan jadi tambah kenalan tuh, tambah keluarga tuh, tambah kerabat. Punya paman baru dari pihak istri. Yang istri juga begitu juga. Artinya ini akan menambah luasnya jaringan persaudaraan, luasnya jaringan silaturahim, dan juga bisa memperkokoh apa namanya keutuhan rumah tangga. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau misalnya ada apa-apa, wah saya udah kenal pamannya dia, saya udah kenal dengan orang tuanya dia, kakeknya dia. Kayaknya mikir dua kali nih kalau saya ribut sama istri. Atau istri umpamanya macam-macam sama suami, wah nggak enak sama pamannya dari pihak suami, udah menjadi keluarga sendiri, belum nanti apa. Artinya jadi pertimbangan gitu. Karena apa? Karena orang menikah itu kan tidak hanya antara person sama person ya, dengan individu-individu, tapi di situ ada keluarga dan ada jaringan yang luas yang harus dipikirkan juga, dan itu sudah menjadi bagian dari keluarganya. Artinya ini akan menambah atau apa namanya kekeluargaan, akan menambah anggota keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Ini diantara inti-inti dari Inti-inti ya. faedah orang Hikmah. itu hikmah berumah tangga ya. Banyak Baik, kalau baik bisa dokter. apalagi udah di jalan. Luar biasa. Sebetulnya ini banyak sekali dokter. Cuman ngomong-ngomong, HP Bang Firman udah mulai panas ini dokter. Mungkin abis kita live ini bisa dipakai buat nyetrika ini. Iya, ya nggak apa-apa, nanti dilanjutkan Dokter, lagi. Kalau nanti jangan ada nanti kita pertanyaan lanjutkan apa-apa, di. insyaallah Ah, jawab. Ya nanti barangkali ada yang mau ditanyakan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar live Facebook ini ya sahabat-sahabat, dan langsung akan dijawab oleh Dr. Amiruddin Tamrin. Dokter, luar biasa pembahasan kita di malam ini bahwa hikmah di balik pernikahan ini adalah untuk melangsungkan keturunan, menjaga keturunan, kemudian untuk supaya bisa mengelola bumi ini sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kemudian untuk membentengi diri kita, ya kan, dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, memang kita ini memang harus saling tolong menolong, saling menasehati sehingga untuk dekat kepada Allah. Dengan adanya pernikahan, kita bisa dekat dengan Allah. Ini merupakan sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana di dalamnya kita bisa saling nasihat menasihati, saling tegur menegur, supaya kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin saya rasa ini banyak sekali dokter, cuman waktu kita juga terbatas, hanya 30 menit saja dokter ya. Nah di luar itu nanti kita HP Bang Firman khawatir meledak nih dokter, karena dari tadi ada tulisan warning panas, warning panas. Bisa diganti kali, insyaallah nanti Allah gantikan. Ya amin amin, kita ganti lem biru aja nanti, lempar ganti baru. Dokter, insya Allah nanti luar biasa pertemuan kita, nanti kita lanjut di minggu depan dalam waktu dan kesempatan yang sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena waktu kita sangat terbatas dokter, akhirnya saya Firman Zamzami Muhammad dan Dr. Amiruddin Tamrin MA pamit mundur. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.